pagi. Kita belajar lagi ya, masih di buku 3G tentang perkembangan teknologi. Di bacaan teknologi pangan, anak-anak tentu masih ingatkan apa bedanya kalimat dengan paragraf. Kalau kalimat itu kumpulan dari beberapa kata yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu adalah satu kalimat. Tetapi kalau paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Misalkan ini dari sini sampai sini itu satu paragraf. Nah, satu paragraf ini itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu kalimat yang bisa mencakup keseluruhan dari satu paragraf itu. Kalau penjelas itu aja yang menjelaskan kalimat utama. Kita cari kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ya anak-anak, biasanya bisa terdapat di awal atau di akhir. Seringnya di awal atau di akhir. Jadi di tengah bisa jadi, tapi seringnya itu ditaruhnya di awal atau di akhir kalimat, di akhir paragraf ya. Nah, sekarang kita baca bacaan teknologi pangan pengolahan buah. Nah, di paragraf pertama ya kita baca bersama-sama. Yuk. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat berlimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, di sini kira-kira kalimat utamanya di awal atau di akhir? Nah, coba ya kita ringkas. Nah, di sini ada, ini terdapat berbagai jenis buah-buahan. Jenis ya, jenis berbagai jenis. Terus ada lagi, ketika musim panen hasil buah sangat melimpah. Selain berbagai jenis, melimpah juga buah-buahannya. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Jadi, kalimat ini setara ya, teman-teman. Berbagai jenis, melimpah, tidak tahan lama. Nah, bagaimana solusinya? Nah, jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Nah, itu masalahnya. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya kita pakai pulpen merah aja. Oke, oleh karena itu berarti buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, ini bisa dijadikan kalimat utamanya. Ini penjelasannya. Berbagai macam buahnya melimpah, tidak tahan lama. Ini kalimat penjelasannya. Oke. Kita lanjut ke paragraf 2. Kita baca ya. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Nah, di sini ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelasnya itu levelnya sama. Misalkan nih, banyak olahan teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Nah, ini sepertinya kalimat utamanya nih dijelaskan dengan ada selai. Nah, ini contohnya. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara. Ini cara membuatnya. Dibuat dengan caranya berbeda-beda. Dengan bahan campuran, bahannya juga berbeda-beda pula. Misalnya, nah ini contohnya. Nah, ini
menjelaskan contoh ya, contoh, terus ada cara, ada bahan, ada ini misalnya contohnya lagi ya. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Ini adalah kalimat penjelas. Oke. Nah, yang kalimat utama berarti yang berada di awal tadi. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Kita garis bawah ini. Oke. 2 paragraf udah, kita lanjut ke paragraf 3. Demikian juga paragraf 3 ya. Nanti kalian coba cari bagaimana jenis kalimat itu. Apakah kalimat itu sama jenisnya? Kalau sama berarti kalimat penjelas. Kalau dia lebih umum, sifatnya lebih umum, itu kalimat utama. Yuk, mau cari sendiri apa bareng-bareng? Oke, ya udah bareng-bareng aja. Nah, paragraf ketiga ya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Nah, di sini untuk membuat selai. Nah, ini berarti kalimat penjelas karena menjelaskan membuat selai. Membuat selai. Nah, ini menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Bagaimana membuat selai, terus selanjutnya dicampurkan setelah matang. Nah, sampai akhirnya sebelum stoples manaskan lebih dulu agar nah, sampai terakhir itu bagaimana cara membuat selai. Berarti kalimat utama ada di awal paragraf. Kita garis bawah ini ya. Nah, kalimat utamanya ada di sini sampai titik. Oke. Nah, lanjut ke paragraf keempat. Sama ya. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Nah, buah segar itu bisa diolah menjadi keripik yang garing dan renyah, yaitu keripik buah. Berarti kalimat ini menjelaskan kalimat utama ini. Ya. Ini buah segar dapat, ini menjelaskan. Oke. Terus kemasan. Nah, kemasan juga menjelaskan. Terus oke. Nah, pengemasan lebih baik menggunakan. Nah, ini juga pengemasan juga menjelaskan. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Nah, hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Yang lain adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, sekarang tadi yang di garis merah bisa disalin menjadi sebuah ringkasan. Gitu aja ya anak-anak. Ya, oke.